Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira kepada orang-orang yang muslim. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Mendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kali ini adalah kita akan bahas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Quran. Karena Al-Quran ialah samudra ilmu, mukjizat yang abadi, yang tak pernah hengkang dimakan zaman. Tak dapat dipungkiri, makin lama kian dalam seseorang menyelami, mempelajari Al-Quran, dia akan merasakan pula keindahan dan keagungan yang akan ia temukan di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah, wahyu Allah, pencipta alam semesta ini, yang menerangkan, menjelaskan tentang apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Bahwa di antaranya dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga bermanfaat bagi yang mendengar. Bahwa suara, lantunan yang dibacakan orang dari Al-Quran itu membekas ke dalam hati orang yang mendengarnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan seperti itu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran yatata'ta fihi wa huwa alaysaqun lahu ajran. Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, tertatah-tatah, tertatih-tatih, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi kemuliaan seseorang itu ditentukan dengan kedekatannya dengan Al-Quran di hari kiamat. Kebaikan seseorang tergantung dengan kedekatannya terhadap Al-Quran di dunia. Karena dalam hadis yang diriwayatkan, yang hadis dari Utsman bin Affan, Nabi mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita tidak bisa menjadi baik manusia di dunia ini tanpa Al-Quran. Masyarakat ini tidak akan bisa timbul, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di masyarakat. Kenyamanan hidup di dunia, kenyamanan bertetangga, kenyamanan berkeluarga tanpa dengan Al-Quran.
Karena Nabi kita yang mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran. Lawannya apa ini? Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak ada perhatian sama Al-Quran. Sampai mati, dia mau mati sakratul maut, di kepalanya ini tidak ada Al-Quran. Matanya tidak pernah dilihat dengan Al-Quran. Mulutnya tidak pernah membaca Al-Quran. Ini orang yang paling buruk. Saya pernah meruqyah orang sudah tua, ubannya sudah bertabur, kulitnya sudah kendur, matanya juga sudah kabur. Ketika saya suruh baca Al-Quran, Pak, baca surat Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Al-Fatihah. Baca terus Pak, sambung. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saya bilang baca Alhamdulillah loh Pak. Dia katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lihat, ini yang kita lihat di depan mata kita. Sudah susah, sakit, payah, kita suruh baca Al-Fatihah aja tidak bisa. Masih ada kaum muslimin di negeri kita ini rupanya yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Kalau dia datang aja lah ke masjid, dengar-dengar sholat orang di masjid, imamnya baca Al-Fatihah tiap hari. Kan dia hafal ini. Ada kenyataan-kenyataan seperti ini, sampai mau sakratul maut, sudah sakit yang payah, tidak ada di kepalanya bisa baca Fatihah. Saya juga jumpai pengalaman yang lain ketika saya ngajar di Rutan, di penjara Tanjung Kusta. Ketika saya pulang dari penjara, disalami orang tua dengan keras. Bersyukur saya Pak Ustadz bisa masuk penjara. Lihat, saya terkejut. Saya katakan semua orang rugilah Pak masuk penjara. Kenapa Bapak bilang beruntung masuk penjara? Apa dia bilang? Kalau tidak masuk penjara aku Pak Ustadz, nggak bisa aku baca Al-Quran. Coba lihat ini. Jadi kalau kita di luar ini juga waktu banyak nggak bisa baca Al-Quran, udah masuk penjara aja lah. Biar kita bisa baca Al-Quran mengikuti jejak Bapak yang tadi. Jadi tidak boleh ada orang Islam, Muslim yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak kenal dengan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan hiasan-hiasan di rumari, ditulis-tulis di rumah, dibuatkan jadi kaligrafi, jadi pajangan, jadi hiasan, dibuat di masjid-masjid cantik tulisan Al-Quran. Saking cantik dan indahnya tidak bisa manusia membacanya. Ini aneh. Saking cantiknya tulisan Al-Quran, manusia tidak bisa baca. Saya pernah coba suruh teman, coba baca itu yang di masjid itu. Apa itu bacaannya? Nggak tahu dia baca. Dijadikan hiasan, kaligrafi yang sangat indah, pakai tinta emas, tapi tidak tahu orang membacanya. Ini keanehan-keanehan di akhir zaman hari ini. Maka mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Nabi kita SAW banyak memberikan dorongan, memberikan anjuran untuk bisa membaca Al-Quran. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hadis sahih, Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harpun wa mimun harpun." Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu satu huruf tidak dikatakan Nabi, akan tetapi satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim, sudah mendapat 3 kebaikan. Allah lipat gandakan menjadi 30 kali lipat kebaikan. Dalam Al-Quran juga ayat yang lain, Allah sudah katakan,
Man jaa bil hasanah, barang siapa datang menjumpai Allah nanti di hari kiamat, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Dia bawa satu kebaikan ke hadapan Allah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Falahu asaro amthaluha, Allah lipat gandakan 10 kebajikan amal baiknya. Barang siapa membawa satu kejahatan, membawa satu dosa, Allah tidak lipat gandakan dosa. Kalau kali-kalinya kita mengerjakan satu kebaikan di dunia ini dilipat gandakan 10 kali lipat, sementara satu dosa tidak diganda 10 kali lipat. Kalau kita kerjalah misalnya di dunia ini, kita kerja jadi buruh, berapa gaji yang paling rendah buruh? Misalnya kenaiklah bangunan, gajinya 90.000 satu hari, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 9 kali 10, 90.000 kali 10, 900.000. Satu hari didapat gaji 900.000. Nggak ada yang miskin penduduk negeri kita ini. Tapi kenapa dia bisa masuk neraka juga? Semana kali-kalinya. Maka di sini kita mengajak kaum muslimin semua untuk kembali kepada agama kita. Kembali untuk mempelajari Al-Quran. Luangkan waktu, pergunakan tenaga untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Berikutnya dalam hadis yang panjang, Nabi SAW mengatakan, Mathalul mu'min alladzina yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanjalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, hadis ini hasan sahih. Nabi mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta taratil fid dunya fa inna manjilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kelak akan dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan naiklah, kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia, karena sesungguhnya tempatmu pada hari akhir ayat yang kamu baca. Jadi biasakan diri untuk dekat dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Nabi kita banyak memerintah, memberi dorongan, memberi sugusti agar kita membaca, membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Di antaranya juga hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Kalian bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memohonkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya di dunia. Jadi kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita ingin baik, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dekatkan keluarga kita dengan Al-Quran, serta masyarakat kita dengan Al-Quran, agar masyarakat dan keluarga rumah tangga kita menjadi lebih baik. Pendengar jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada,
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini syifa. Al-Quran itu syifa fis sudur, penyakit yang ada dalam dada. Apa penyakit yang di dalam dada ini? Bukan penyakit kanker, bukan penyakit tumor, bukan. Penyakit malas ibadah, dengki, rakus terhadap dunia, angkuh, sombong, macam-macam penyakit dada yang lainnya. Penyakit yang tak dapat disembuhkan dengan medis, dapat disembuhkan dengan Al-Quran. Diajarkan anak-anak kita, keluarga generasi kita itu dengan Al-Quran, agar mendapat penyembuh, membersihkan semua penyakit yang ada di dalam dada. Jadi anak tidak menjengkelkan, masyarakat tidak menjebalkan kalau diajarkan dengan Al-Quran. Kenapa sekarang masyarakat seperti ini? Begal, pembunuhan, pemerkosaan, perjinaan, perampokan, mabuk, narkoba, segala macam yang dimurkai Allah bertebar, berkembang, mengitari rumah kita, sampai ke kamar, sampai ke dalam rumah. Tidak tersisa, semuanya dimasuki perbuatan yang dimurkai oleh Allah, karena kita tidak ajarkan, kita tidak dekatkan anak dan keluarga serta masyarakat ini dengan Al-Quran. Nabi kita yang sudah mencontohkan, Nabi kita sudah memerintahkan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat yang ke-44, Allah juga mengatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudan wassifa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, surat Isra ayat yang ke-82, Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi kita lihat anjuran-anjuran dari Allah untuk kita dekat dengan Al-Quran. Seorang ulama kita, Imam Az-Zahabi rahimahullah, menjelaskan tentang ayat yang kita bacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an min kulluhu shifaa'un. Ya, ini kami menurunkan Al-Quran yang semuanya dapat berfungsi sebagai penawar. Penawar sebagai penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit marah, penyakit sombong, malas ibadah, malas melakukan ketaatan kepada Allah. Yang di kepala adalah maksiat, yang di kepala adalah kemungkaran. Ini adalah sifat yang tidak dapat di medis. Tidak dapat disembuhkan di medis, hanya dapat disembuhkan dengan kembali kepada Al-Quran. Karena Nabi SAW, dari Ali rahimahullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairud dawa Al-Quran. Khairud dawa Al-Quran. Nabi mengatakan sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Obati anak-anak kita itu yang payah bangun subuh itu dengan Al-Quran. Obati anak-anak kita yang candu narkoba itu dengan Al-Quran. Yang suka melakukan kemaksiatan dengan Al-Quran. Dimasyarakatkan, dikarantina, direhab, apalagi namanya, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Al-Quran dekatkan, berikan masukan ke kepalanya, ke otaknya, dibersihkan segala maksiat, iblis, sifat-sifat buruk yang ada di kepala itu dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan Nabi kita, yang dibawa Nabi mengajarkan masyarakat jahiliyah itu dengan Al-Quran, tidak dengan yang lainnya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, faman lam yasfihil Quran fala sapahullah
Wa man lam yakfihi fala kafahullah. Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala takkan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak akan memberi kecukupan kepadanya. Kita cukupkan diri kita dengan Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Doa kita diijabah oleh Allah. Kaum muslimin, teman-teman, jemaah yang punya penyakit yang payah-payah sembuh, penyakit yang mengganggu di fisik, penyakit yang susah diobati dengan medis, silahkan hari ini minta kesembuhan kepada Allah dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah penyembuhan untuk membersihkan semua penyakit, semua gangguan yang ada di tubuh kita, di tubuh anak dan keluarga kita. Mungkin anaknya jengkel, menjengkelkan tingkahnya. Minta kepada Allah, ya Allah, di bulanmu yang penuh berkah ini, jadikan bacaan Quranku menghilangkan semua pikiran-pikiran kotor, sifat buruk yang ada di kepala anakku, ya Allah. Jadikan anakku itu menyejukkan pandanganku, ya Allah. Memudahkan untuk taat kepada, minta kepada Allah pada bulan ini. Dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah bersabda, alaikum bisifa'a, alaikum bisifa'aini, asal wal Quran. Nabi mengatakan, manfaatkanlah dua jenis terapi penyembuhan, madu dan Al-Quran. Jadikan madu dan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ini Nabi yang mengatakan kepada kita. Kita ambil pengobatan madu dengan Al-Quran. Dua-dua dipakai. Madu itu dibacakan Al-Quran. Minta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, perbanyak, dekatkan dengan Al-Quran. Maka kalau rehab, saya anjurkan yang merehab narkoba apa, didekatkan dulu anak-anak itu dengan Al-Quran. Disuruh dia hafal Al-Quran supaya saraf-sarafnya tadi itu bisa pulih kembali. Yang suka temenung-temenung itu kan, kalau ganja narkoba itu kan buat orang menung, itu suka jin, setan, iblis sukalah temenung-temenung menyendiri seperti itu. Maka diajarkan dia kesendiriannya dengan Al-Quran. Dibacalah ayat-ayat Al-Quran, didekatkan dia bagaimana dia dengan sebaik-baiknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini yang saya inginkan. Orang-orang yang direhabilitasi narkoba, narkotik, apalah namanya, ingin merubah anak supaya baik, sekolah-sekolah yang bandal, itu didekatkan dengan Al-Quran. Kalau dapat nanti, kalau ada ikhwan-ikhwan yang jadi menteri pendidikan, jadi Kemenak atau menteri-menteri yang bisa membuat Al-Quran itu jadi mata pelajaran khusus di sekolah-sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi, Masya Allah, negara ini akan baik, akan turun berkah dari langit, akan turun berkah dari bumi. Diajarkan jadi mata pelajaran wajib bagi kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Quran di sekolah-sekolah. Kalau dijauhkan dari Al-Quran, Allah akan angkat berkah dari bumi ini. Tidak diberikan keberkahan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maka jadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi obat, karena banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berobat dengan ayat Quran. Salah satu contohnya hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Al-ayatani min akhiri suratil Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa membaca pada malam hari, maka ia akan dicukupi. Allah akan mencukupi dia. Ini baca yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, man qara'a athara ayati min suratil Baqarah fi baiti la yadkhulu dzalikal baiti syaitan
tilka lailatan hatta yusbaha arba'a ayati min awwalaha wa ayatul kursi wa ayataini ba'daha wa khawatihima wa hawati miha. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah dalam satu rumah, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pada malam itu hingga datang waktu pagi, yaitu 4 ayat pada awal surat ditambah ayat kursi, dan 2 ayat sesudahnya dilanjutkan dengan ayat yang akhir surat. Jadi ini anjuran-anjuran. Para sahabat juga melakukan seperti itu, dan banyak lagi anjuran-anjuran yang lain agar kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan. Kita usahakan, kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Dalam hadis rawahu Muslim, Nabi mengatakan, yu'ti yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhi kanu ya'malun bihi fid dunya tataqaddamuhu suratul Baqarah wal Al-Imran tuhajjani an sahibihima. Hadis rawahu Muslim. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia dengan didahului surat Al-Baqarah dan Al-Imran yang membela pembaca kedua surat tersebut. Jadi perbanyaklah, suruhlah anak-anak, istri, keluarga, kaum muslimin, jiran tetangga untuk cinta dengan Al-Quran. Maka akan tumbuh berkah kebaikan di rumah tangga, akan tumbuh berkah kebaikan di masyarakat dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Demikian saja mungkin dapat kita ambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan ini. Semoga Allah mudahkan bagi kita, keluarga kita, timbul keinginan kita, kesadaran kita untuk kembali cinta, membaca, mempelajari semua isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kepada Allah kita mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.